Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat terbaik, sifat terbaik, baca salawat terbaik, semakin salawat kita baik, insyaallah kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini awalnya mungkin perebutan batas tanah, lama-lama disantet, akhirnya rebutan santri. Ya salah. Masih banyak sekali terjadi ini cemburu-cemburu sosial kayak gitu. Janganlah. Ketika kita kiai, ketika kita ustaz, ketika kita mempunyai pendidikan, ketika kita mempunyai para santri, lakukanlah hal-hal yang baik. Jangan ketika kita santrinya nggak ada, tuh santri yang sebelah banyak, kita panas, kita masa hidup. Berarti itu belum menjadi kiai, itu belum menjadi ustadz, itu masih kanjangan angge-angge. Ya salam, jangan. Aduh, mana yang bahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf saya dengan Kasman. Kasman dari Jakarta. Kebetulan Kasman itu vlogger, dan makanya saya kesini itu bawa kamera. Ini benar rumah kediaman daripada Kiai Kohar ya? Benar, Pak. Oh, Kiai Koharnya ada, Pak? Kiai Koharnya ada, Pak. Oh, masih bangun atau lagi di mana? Lagi wirid atau apa? Boleh saya ketemu, boleh saya mau bicara, boleh saya mau silaturahmi. Boleh, Pak. Silakan. Saya nunggu di sini ya, Pak. Kiai, Pak, Ibu, Nyai, ada tamu, Bu. Assalamualaikum. Mohon maaf Ibu Nyai. Aduh, Ibu Nyai, mohon maaf saya dengan Kasmad. Ya. Kasmad dari Jakarta. Kebetulan Kasmad itu vlogger, Kasmad itu YouTuber, makanya jangan kaget punyai bawa kamera ke sini. Iya, kenapa ya nih tiba-tiba ada kamera kaget nih? Ya, makanya ya mohon maaf Ibu Nyai. Ya, saya itu kesini saya sih mau silaturahmi sama yang namanya Kiai Kohar. Betul ini kediamannya Pak Kiai Kohar ya? Betul. Oh, itu suaminya Ibu Nyai. Ibu Nyai siapa namanya kalau boleh tahu? Oh, Ibu Fatima. Jadi begini, nah saya kesini itu ada sesuatu yang mau saya bicarakan sama. Kalaupun nggak bisa ya saya boleh langsung utarakan sama Bu Nyai. Jadi Bu Nyai itu kenal dengan yang namanya Kiai Sukron. Kiai Sukron, oh iya itu tetangga kampung ya, kita ya. Ya punya betul. Pesantren juga. Ya betul, punya pesantren ya, juga. Pak. Punya pesantren, santrinya banyak juga, sama Kiai Kohar begitu kan. Banget sih sama-sama kayak Oh, udah kenal dekat ya kan. Kalau Kiai Sukron itu ya maklum lah, Kiai di kampung kan nggak punya banyak tanah seperti halnya suami Mbak itu, tanahnya banyak di mana-mana, berhektar-hektar gitu. Nah kan konon katanya pernah ada urusan konflik tentang batas tanah. Oh ya? Kiai Kohar itu sama Kiai Sukron. Nah mungkin menganggap menurut Kiai Kohar itu Kiai Sukron itu dia ngambil tanahnya suami Anda. Tapi suami saya nggak pernah cerita untuk urusan tanah kayak gitu. Ya makanya saya nggak ada urusan sama Bu Nyai, makanya saya mau langsung sama Pak Kiai. Justru kan sekarang jadi saya tahu kan apa nih gitu kan. Ya. Makanya Bapak malam-malam kesini itu mau ada apa gitu. Jadi gini, habis urusan masalah tanah itu sekarang Kiai Sukron lagi sakit. Lagi sakit. Ya sakit, stroke, nggak bisa apa-apa. Dia di tempat tidur saja, sampai gini-gini, cengap-cengap gini.
Itu. Gimana? Saya kesini tuh saya mau klarifikasi, mau konfirmasi, atau bahasa kerennya mau tabayun sama Kiai Kohar. Karena Kiai Kohar pernah ngancam Kiai Sukron, kamu jangan pernah urusan dengan saya ini, Sukron. Kalau kamu berani-berani sama saya, akan tahu akibatnya. Nah, dengan tahu akibatnya begitu, nggak mungkin. Iya, suami saya nggak mungkin mengatakan hal-hal yang jelek seperti itu. Apalagi satu ya, mereka udah kenal lama, deket lama ya, samalah dari dulu. Nggak mungkin juga suami saya bakal berkata-kata seperti itu. Makanya saya datang ke sini itu saya mau tahu. Itu fitnah dong. Oh fitnah, makanya saya datang ke sini. Saya bukan fitnah, saya bawa barang bukti. Apa barang bukti? Ya saya nggak harus ditunjukin sama Anda. Ya kalau barang bukti di mana-mana harus ditunjukin dong. Oh ya nggak bisa dong. Barang bukti itu kita harus tunjukin kepada semua orang-orang yang kita tuju. Kok fitnah? Saya berani mempertanggungjawabkan bahwasanya apa yang saya katakan itu adalah benar. Tolong buktikan sama saya kalau emang suami saya berkata demikian sama beliau. Makanya saya mau ngomong kenapa itu sampai setega itu. Kiai Kohar itu sampai nyantet gitu. Kiai Sukron. Orang lain ada-adakan cerita. Saya datang ke sini. Saya nggak percaya suami saya bakal berbuat kayak gitu sama yang lain. Apalagi Anda percaya adanya sihir? Percaya. Anda percaya adanya santet? Percaya juga. Tapi nggak mungkin. Suami saya itu baik-baik. Dia udah terkenal di sini, dihormati, nggak mungkin. Pak, nggak mungkin. Udah makanya gini aja, Ibu Nyai, yang terhormat izinkan saya ketemu dengan beliau. Ini hanya untuk memperburuk. Saya tidak memperburuk, tapi saya hanya mencemarkan nama baik. Saya tidak mencemarkan, saya tidak memperburuk. Ya makanya saya tabahin ke sini, saya nggak mau menyangka buruk, tapi saya mau bikin perhitungan sama dia, gitu aja. Hitungannya kayak gimana ya? Ya hitung-hitungan aja, hitung-hitungan, habis makan ya hitung bayar, kan begitu. Boleh nggak ya Ibu Nyai, mohon maaf. Suami saya sedang beristirahat, tolong hargai kami di sini, kan Bapak tamu. Ya saya tamu, makanya ini sangat berbahaya sekali kalau suami Anda mau dibiarkan seperti ini berbahaya. Iya, tapi tolong buktikan sama saya emang kalau suami saya bersalah. Saya akan buktikan. Itu namanya fitnah. Saya akan buktikan. Saya tahu fitnah. Apa itu? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Wanita cantik di hadapan Kang Ujang Bustomi ini, dia bernama Ibu Nyai Fatimah, istri dari Kiai Kohar. Sedangkan urusan Kang Ujang Bustomi dengan Kiai Kohar kali ini, adalah karena Kang Ujang Bustomi hendak tabayun terkait sakitnya salah seorang kiai kenalan Kang Ujang Bustomi, Kiai Sukron. Yang mana, kondisi Kiai Sukron saat ini adalah dalam kondisi kritis, layaknya orang stroke yang hampir meregang nyawa. Dan berdasarkan pemeriksaan Kang Ujang Bustomi, bahwasanya sang Kiai Sukron itu sedang terkena kiriman santet dari seseorang yang tidak menyukai dirinya. Dan besar kemungkinan, pengirim santet itu adalah Kiai Kohar, suami dari Ibu Nyai Fatimah ini. Hal tersebut didasarkan, karena pada saat-saat ini sedang terjadi sebuah konflik antara Kiai Kohar dengan Kiai Sukron. Yang mana, Kiai Kohar telah menuduh jika Kiai Sukron sengaja mengambil tanahnya, dan dia meminta agar patok pembatas tanah harus digeser ke tanah yang telah diambil oleh Kiai Sukron tersebut. Karena berdasarkan sertifikat kepemilikan batasnya sudah benar, maka Kiai Sukron menolak hal tersebut, sehingga itu menjadi awal mula kemarahan dan kebencian dari Kiai Kohar tersebut. Dan ujung dari semua itu, Kiai Kohar telah menyantet Kiai Sukron sebagaimana ancaman yang pernah dilontarkannya sebelumnya. Namun semua fakta tersebut ditolak oleh Ibu Nyai Fatimah. Baginya Kang Ujang Bustomi sengaja mencari-cari masalah untuk memfitnah suami kiainya. Sehingga kemudian Ibu Nyai ini meminta kepada salah satu santri sekaligus anak buah suaminya ini untuk mengusir Kang Ujang Bustomi. Dan karena Kang Ujang Bustomi menolak pergi,
maka terjadilah adu ilmu dan adu kesaktian di antara keduanya. Namun sayangnya, hal itu tidak berlangsung lama, karena pada akhirnya Kang Ujang Bustomi berhasil mengalahkan dan juga berhasil menaklukkannya. Hingga kemudian sang santri ini pun memohon maaf dan meminta agar Kang Ujang Bustomi mengampuninya. Dan mengetahui jika Kang santri ini sudah menyerah kalah, maka Kang Ujang Bustomi pun bersedia memaafkannya. Heran aja kamu. Saya datang di sini saya baik-baik, kenapa kalau mau nyerang-nyerang? Jejak sama saya kamu. Bapak tidak menantang saya. Menantang saya, siapa yang menantang kamu sih menantang? Tidak sopan. Kok tidak sopan sih? Jejak kamu, mau saya jejak? Heran aja. Terus kamu. Heran aja kamu. Mana suaminya? Aku udah bilang. Duduk. Dia nggak bisa diganggu, lagi istirahat Bapak. Loh, kok Bapak malah masuk ke sini? Ini nggak sopan loh. Nah ya kenapa itu tadi nyuruh-nyuruh muridnya nyerang-nyerang Tapi saya? Bapaknya udah nggak mau pulang, saya suruh baik-baik, silakan. Ya saya datang pulang. baik-baik ke sini. Dari tadi kamu minta bukti aja. Iya, Ternyata bisa buktikan kan sama saya, tapi kok kenapa Bapak yang ke sini? Ini nggak sopan loh, Pak. ya nggak apa-apa. Tahu kata kerama nggak sih, Pak? Tetap lama gimana karena suami dia nyantet orang, ngapain? Kata siapa? Kata saya. Kebenarannya belum ada. Mana buktiin sama saya, buktiin. Ada. Ya mana? Buktinya Bapak. Jangan suka fitnah-fitnah suami saya loh. Gak usah berbelit. Kampret. Apa yang berbelit-belit ya Bapak yang kurang ajar ke sini Saya dong. kampret nih. Kepret-kepret Bapak ini siapa? Saya nggak siapa-siapa. Berani-beraninya sama saya main kepret-kepret aja tuh. Berani emang sama saya. Berani lah. Oh gitu berani. Iyalah. Kenapa harus nggak So, berani? Ayo. Bapak nantang saya? Ya. Hah? Bapak nantang? Ya saya nonton. Oh gitu ya. Berarti Bapak nggak malu nantang cewek nih? Ya nggak malu. Hah? Nggak malu? Nggak malu. Nggak malu? Nggak malu. Kamu apa di saya? Assalamualaikum. Kamu apa di saya? Perkenalkan Pak, nama saya Kasman. Ya, saya. Oh, ada apa kamu? Oh, Anda Kiai Kohar. Ya, saya Kekor. Ada apa? Kamu apa di saya? Kok apa ini sih saya? Nggak tahu apa dia celah-celah sendiri. Loh, kamu ada di dalam kamarnya. Ya mohon maaf kalau saya salah. Saya mohon maaf nih Ini kalau bukan saya. mulim kamu loh. Ya saya mohon maaf, saya nggak ada apa-apain Pak dia. Saya nggak perkosa enggak, saya nyentuh aja enggak. Ini apa ini? Dia memperkosa saya, Hah? Abi. Ini buktinya dia ngaku. Dia raba-raba. Tuh, apa yang berapa-apa? Umi? Yes. Semuanya Astagfirullahaladzim. Kamu Umi yang bener aja. apa namanya kamu itu? Umi yang bener aja, siapa yang ngelambat Iya, teteh? Abi bener, dia raba-raba semuanya. Semuanya, Abi. Kamu udah punya adab kamu. Kita punya adab. Ya ini, istri orang kamu. Berapa-apa? Remas, Abi. Sudah urusan di sini aja. Biar ini urusan lagi. Kita urusan di luar. Urusan di luar. Anda jangan begitu, Pak. Anda jangan nuduh saya ngomong remas-remas. Saya datang baik. Saya tidak nuduh, tapi ini yang ngomongnya. Sudah Ngomongnya kita di luar. Oke, Kita di luar. oke kita ngobrol di luar. Umi baik-baik aja di sini. Tutup pintunya Umi. Kita bicara di luar. Anda maksudnya apa begitu? Anda maksudnya kita ngobrol dulu, kita ngobrol baik-baik. Anda maksudnya apa? Anda waras Kiai. Ya saya waras sehat. Anda Kiai Kohar. Betul, saya Kiai Kohar. Yang pertama saya mohon maaf kalau saya bikin gaduh dan saya mohon maaf saya masuk ke kamar istri Anda. Itu Ya. istri Anda benar. Betul, istri saya. Ini santri Anda. Ya, ini santri saya.
Oke, saya yang datang ke sini, pertama saya mau silaturahmi sama Anda. Yang kedua, Silaturahmi itu ada adabnya. ada adabnya gimana? Kenapa Anda tiba-tiba ada dalam kamar istri saya? Kan ada cerita mungkin. Nggak mungkin saya tiba-tiba masuk ke kamar, terus tiba-tiba saya dituduh ngeremet-remet susu. Emangnya saya nyet lembuk lanang? Tapi istri saya yang bilang begitu. Udah kita sampingkan dulu itu. Saya ada misi khusus saya ke sini. Ya, Anda kenal dengan Kiai Sukron? Kiai Sukron. Ya, tetangga desa Anda itu Kiai yang punya pesantren juga. Oh, iya. Iya, Kiai Sukron yang punya pondok pesantren. Ya, yang tetangga desa sini. Ya, ya ada apa? Anda apain? Tidak saya apa-apa. Jangan bohong. Jangan bohong apanya. Nah, setelah urusan sama Anda masalah tanah, masalahnya apa itu? Urusan masalah tanah, Anda pernah ngancam Kiai Sukron, kamu kalau sama saya macam-macam, saya bikin habis, saya bikin mati. Jangan fitnah gimana? Anda tahu dari mana itu? Ya Kiai Sukron keluarganya ngomong sama saya. Loh, Anda ada masalah apa dengan Kiai Sukron? Inilah sosok dari Kiai Kohar, seorang kiai yang telah menyantet kiai lainnya karena perbedaan pendapat tentang pembatas tanah. Di saat Kang Ujang Bustomi sedang membuang ilmu dari ibu Nyai Fatimah, yang mana wanita ini merupakan istri kedua dari sang Kiai Kohar tersebut. Dengan tiba-tiba saja datanglah Kiai Kohar diikuti oleh salah satu anak santrinya. Sang Kiai Kohar ini marah-marah dan langsung saja menuduh Kang Ujang Bustomi telah berbuat asusila, dengan tuduhan telah memperkosa istri keduanya. Yang mana hal tersebut juga diperkuat dengan pengakuan dari ibu Nyai Fatimah, karena wanita itu juga berkata, jika dirinya baru saja dilecehkan dan dipegang-pegang gunung kembarnya. Mendapatkan tuduhan itu, Kang Ujang Bustomi berusaha membela diri, namun karena sang Kiai Kohar masih ngotot dengan prasangkaannya, maka Kang Ujang Bustomi mengajaknya keluar untuk berbicara empat mata. Sebelumnya, Kang Ujang Bustomi meminta maaf karena telah dianggap membuat keonaran dan juga kekacauan. Selanjutnya Kang Ujang Bustomi berkata, jika semua tuduhan sang Kiai Kohar itu salah dan tidak mungkin Kang Ujang Bustomi lakukan. Dan selain itu, Kang Ujang Bustomi juga mempertanyakan perihal hubungan sang Kiai Kohar dengan Kiai Sukron. Kang Ujang Bustomi bertanya, kenapa Kiai Kohar tega menyantet Kiai Sukron? Padahal apa yang disampaikan dan dilakukan Kiai Sukron itu benar dan sudah sesuai dengan hitam di atas putih, karena memang sudah ada dasar hukumnya. Namun, rupanya Kiai Kohar ini memanglah orang yang keras kepala, dia tetap pada pendiriannya, jika batas tanah itu telah digeser oleh Kiai Sukron. Dia juga berkata jika Kiai Sukronlah yang sengaja mencari gara-gara dengan dirinya. Kiai Kohar pun juga berkata, jika sampai kapanpun dirinya tidak akan mau meminta maaf, karena dia tidak merasa bersalah. Dan pernyataan-pernyataan Kiai Kohar ini benar-benar membuat Kang Ujang Bustomi tak mau berdiam diri lagi. Kang Ujang Bustomi pun berkata, jika sang Kiai tidak mau diajak bernegosiasi dan juga tidak mau berkompromi, maka Kang Ujang Bustomi terpaksa memaksa dengan cara-caranya beliau sendiri. Semoga Tuhan memudahkan langkah Kang Ujang Bustomi kali ini yang sedang membela seorang Kiai Sukron yang sedang didolimi. Dan tujuan Anda mau apa sih? Saya cuma hanya butuh pengakuan Anda. Aku tidak. Tidak. Kenapa? Saya pernah nyantet, saya itu seorang kiai. Saya punya murid banyak. Ini salah satu murid saya. Ya. Saya juga suruh ngajarin anak-anak tentang agama. Masa saya nyantet? Yang benar. Itu perbuatan tidak benar. Terus? Ya kenapa saya lakukan? Tidak mungkin. Saya lakukan seperti itu. Ya Anda lakukan. Kita sendiri lah. Jangan kayak tinggal aku aja, selesai masalah kita. Minta maaf sama Kiai Sukron, selesai. Minta maaf apa dasarnya minta maaf? Ya kamu yang nyantet, edan aja. Gak bisa. Saya nggak pernah berbuat seperti ini. Sekali lagi katakan aku. Tidak. Kalau saya bilang tidak. Saya paksa dengan cara saya sendiri. Oh silakan. Silakan. Silakan apa? Anda kan mau pakai cara Anda sendiri. Ya. Silakan cara apa Anda mau. Ya Anda maunya cara apa? Loh, berdiri kita selesaikan dengan cara laki-laki.
Anda laki-laki, saya Oh, berarti nantang saya sampean. ya, saya nantang. Nantang saya sampean. Ya, saya nantang. Kiai saya ini. Ya, mau kiai mau apa, saya nggak ada urusan. Kalau urusan nyantet Anda bukan kiai. Anda setan semua yang ada dalam diri Anda. Enak Anda bicara santet sama saya Anda. Ya terus? Emang Anda siapa? Hah? Ya Anda, Anda siapa Anda? ya Anda siapa?
Apa kamu masih jalan-jalan? Kamu mati? Kamu mau mati? Nggak mau. Kenapa nggak mau mati? Saya ingin hidup. Oh, ingin hidup. Saya mau hidup. Nggak mau mati. Senang. Terus Anda di sini jangan-jangan kamu numpang-numpangin santri nih? Kata siapa? Kata siapa? Pernah. Jangan-jangan kamu numpang-numpangin santriwati ya? Kata siapa? Kata siapa? Oh, kata siapa? Pernah kata saya. Kata siapa? Ya kata saya, masa kata setan? Betul itu fitnah. Oh, fitnah. Bener kan? Tidak ada yang benar. Ngaku. Ngaku kamu. Terus kamu diajarin apa sama kiai? Diajarin ilmu? Yang dari Diajarin ilmu santet juga? tidak. Dia dari itu. Ilmu santet kan? Ilmu santet kan? Tidak. Oh, ngaji. Ngaji itu kamu ngajar apa, Sob? Ngajar Quran. Oh, ngaji Quran. Coba ayat kursi. Coba baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illallah la ta'budu wa la nawm lahu ma as-samawati wa fil ardh ma alladhi yashfa'u lahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna illa bima sha'a wa sayyidu samawati wal ardh wala yuladi. Coba niat duduk. Jangan duduk. Terus niat sholat subuh. Selim ada sebagai rakaat berarti ada. Serius kamu orang ngaji? Serius? Aku bisa. Rukun Islam, rukun iman ada berapa? Ada nampak. Kamu udah ajarin ilmu apa lagi sama kiai? Ilmu santet? Enggak pernah. Ngaku kamu nyantet orang? Enggak. Enggak pernah. So, ngaku mana?